Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati NIM 195221053. Perkenalkan, nama saya Novibela Safitri, NIM 195221063. Saya Rini Sri Rezeki, NIM 195221067. Perkenalkan, saya Vivi Wulandari, NIM 195221070. Yang pertama, kita akan membahas mengenai alasan tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada dunia bisnis, sangat mungkin bahwa entitas induk mengendalikan suatu entitas anak tetapi tidak menguasai keseluruhan kepemilikan pada entitas anak tersebut. Nah, menurut PSAK 65 tahun 2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika memiliki: yang pertama ada kekuasaan atas investi, yang kedua ada exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Yang ketiga ada kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk memengaruhi keputusan. Lalu dalam PSAK 65 tahun 2014 juga disebutkan beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu entitas atau investor memiliki pengendalian atas entitas lain atau investi, antara lain. Yang pertama ada tujuan dan desain investi. Yang kedua, aktivitas relevan bagi investi, yakin yang secara signifikan memengaruhi imbal hasil investi, serta bagaimana keputusan mengenai aktivitas tersebut dibuat. Yang ketiga, kemampuan kini yang dimiliki investor untuk mengarahkan aktivitas relevan investi. Yang keempat, ketereksposan investor atau dimilikinya hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Dan yang terakhir ada kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk memengaruhi jumlah imbal hasil investor. Sehingga implikasi dari tidak dimilikinya seluruh kepemilikan entitas anak oleh entitas induk adalah munculnya kepemilikan dari pihak lain yang kemudian disebut sebagai kepentingan non-pengendali. Sehingga menurut PSAK 65 tahun 2014, entitas induk disyaratkan untuk menyajikan kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian secara terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kepentingan non-pengendali. Apa itu kepentingan non-pengendali? Menurut PSAK 65 tahun 2014, kepentingan non-pengendali merupakan ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Nah, dalam hal ini, PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Nah, nilai yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Yang selanjutnya adalah konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Merujuk kembali gambar 3.1 dengan modifikasi informasi sebagai berikut, yakni PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga Rp900 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Seperti yang ditampilkan pada gambar 3.1. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah Rp1.200 juta. Sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada skema berikut ini. Di sini terdapat nilai akuisisi dan nilai wajar KNP sebesar Rp900 juta. Rp900 juta ini diperoleh dari sini. Pada saat dilakukan akuisisi,
Diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya, yaitu 900 juta rupiah. Lalu terdapat nilai tercatat aset bersih PT Andalas. Ini terdiri dari saham biasa sebesar 800 juta rupiah dan saldo laba sebesar 400 juta rupiah. Sehingga total nilai tercatat aset bersih PT Andalas sebesar 1.200.000.000 rupiah. Lalu porsi kepemilikan ini PT Nusantara adalah 75%. Sehingga 1.200.000.000 rupiah ini dikalikan 75%. Diperolehlah nilai tercatat atas kepemilikan diakuisisi sebesar 900 juta rupiah. Dan selisih yang diperoleh ini sebesar 0, tidak ada selisih karena nilai akuisisi dan nilai wajar KNP sama dengan nilai tercatat atas kepemilikan diakuisisi, yaitu sebesar 900 juta rupiah. Lalu di sini PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015. Pada sisi debit investasi pada PT Andalas. Nah, ini adalah sebesar 900 juta rupiah. Tadi 1.200.000.000 juta rupiah dikalikan 75% sehingga diperoleh 900 juta rupiah. Nih, PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta rupiah. Lalu pada sisi kredit terdapat kas, yaitu 900 juta rupiah. Nah, inilah jurnal untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Dan dapat terlihat bahwa sama seperti yang terlihat ketika dilakukan akuisisi atas kepemilikan penuh. Dalam pengakuisisian sebagian pun tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan milik PT Andalas. Sedangkan laporan posisi keuangan milik PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo kas sebesar 900 juta rupiah. Kan awalnya tadi 1.600.000.000 juta rupiah, lalu berkurang 900 juta rupiah sehingga tersisa 700 juta rupiah, serta munculnya akun baru investasi pada PT Andalas pada jumlah yang sama, yaitu 900 juta rupiah. Lalu di sini ada kertas kerja konsolidasian. Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas sesaat setelah transaksi akuisisi ini, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Tabel 3.10 menunjukkan kertas kerja konsolidasi untuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, pada tabel 3.10 ini kita dapat melihat pada kertas kerja bahwa total aset maupun total liabilitas dan ekuitas yang muncul untuk laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak dengan kepemilikan sebagian, dalam contoh ini adalah 75% kepemilikan, adalah sama dengan nilai yang ditunjukkan untuk kepemilikan penuh. Hal yang membedakan adalah pada bagian ekuitas. Nah, ini muncul suatu akun baru, yakni bagian kepentingan non-pengendali, yang merupakan cerminan porsi kepemilikan pihak non-afiliasi pada PT Andalas, atau dengan kata lain adalah bagian kepemilikan PT Andalas yang tidak dimiliki oleh PT Nusantara. Dalam contoh ini adalah 25% kepemilikan. Nah, di sini terdapat satu-satunya jurnal eliminasi, yaitu pada sisi debit saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah. 800 juta rupiah. Lalu saldo laba 400 juta rupiah. Lalu pada sisi kredit investasi pada PT Andalas tadi sudah dibahas sebelumnya, yaitu sebesar 900 juta rupiah. Tadi kan 1.200.000.000 rupiah dikalikan 75% sehingga diperolehlah 900 juta rupiah. Lalu kepentingan non pengendali. Nah, kepentingan non pengendali ini kan
merupakan cerminan porsi kepemilikan pihak non-afiliasi pada PT Andalas kan. Nah, bagian kepemilikan PT Andalas yang tidak dimiliki oleh PT Nusantara. Jadi 1.200.000.000 dikali 25% sehingga diperolehlah 300 juta. Nah, itulah jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Nah, jurnal ini dibuat untuk mengeliminasi saldo awal investasi seperti yang dibuat saat melakukan akuisisi kepemilikan penuh pada jurnal eliminasi 2E. Hal yang sedikit berbeda antara jurnal eliminasi 12E dan 2E adalah pada jurnal eliminasi 12E, ekuitas aset bersih PT Andalas tidak hanya dieliminasikan seluruhnya terhadap investasi milik PT Nusantara sebagai entitas induk, melainkan juga terhadap kepentingan non-pengendali sebesar porsi kepemilikan non-pengendali pada PT Andalas, yaitu 300 juta tadi ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang konsolidasi dengan kepemilikan sebagian pada tahun pertama setelah akuisisi. Dapat dilihat pada tabel 3.11 neraca saldo per 31 Desember 2015 kepemilikan sebagian. Di sini ada neraca saldo si induk dan si anak, di mana si induk harus membuat laporan gabungan yang meliputi perusahaan anak maupun perusahaan induknya. Selama tahun 2015, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait pendapatan dividen dari entitas anak sebagai berikut. 31 Desember 2015 ada kas sebesar 37.500.000 rupiah. Investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 rupiah. Didapat dari 500 juta dikali 75%. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang kemudian diakui oleh PT Nusantara sebagai bagian laba atas entitas anak sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode akuitas, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Didapat dari 200 juta dikali 75%. Karena PT Nusantara hanya memiliki 75% kepemilikan atas PT Andalas, maka PT Nusantara hanya berhak mengakui penghasilan maupun menerima dividen sebanyak 75 dari laba bersih yang diperoleh maupun dividen yang diumumkan oleh PT Andalas. Porsi sisanya 25% akan diakui oleh pihak non-afiliasi yang memiliki kepemilikan pada PT Andalas. Dari sudut pandang PT Nusantara sebagai entitas induk, maka non-afiliasi disebut sebagai kepentingan non-pengendali yang dapat bisa dilihat dari pada tabel 3.12. Jurnal eliminasi pertama untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak pada akhir tahun yang terjadi akuisisi. Yaitu ada rasio investasi ditambah non pengendali modal usaha ditambah saldo laba. Saldo 1 Januari 2015 dengan rasio 75/25, investasi 900 juta, non pengendali 300 juta, modal usaha 800 juta, saldo laba 400 juta, laba bersih rasio 75/25,
investasi 150 juta, non pengendali 500 juta, modal usaha tidak ada, saldo laba 200 juta, dividen 75/25, investasi 37.500.000 rupiah, non pengendali 12.500.000 rupiah, modal usaha tidak ada, saldo laba 50 juta rupiah. Sehingga nilai akhir saldo 31 Desember 2015 dengan rasio 75/25, investasi 1.012.500.000 rupiah, non pengendali 337.500.000 rupiah, modal usaha 800 juta, saldo laba 550 juta. Di sini ada jurnal bagian laba atas PT Andalas 150 juta. Dividen diumumkan 37.500.000 rupiah. Investasi pada PT Andalas sebesar 112.500.000 rupiah. Jurnal eliminasi dibuat untuk menghindari perhitungan ganda karena saat pengonsolidasian pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan milik entitas induk. Dari sisi debit adalah pendapatan investasi dari PT Andalas untuk menghapuskan akun yang sama yang diakui oleh PT Nusantara ketika mengakui penerimaan dari entitas anak. Sedangkan pada sisi kredit dieliminasikan sebagai akun dividen diumumkan yang merupakan pencatatan oleh PT Andalas ketika melakukan pengumuman pembayaran dividen, serta akun investasi pada PT Andalas yang merupakan nilai bersih perubahan pada investasi milik PT Nusantara dari pengakuan penghasilan dan penerimaan dividen. Sehingga jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus pengakuan penghasilan dan penerimaan dividen yang dilakukan oleh kepentingan non-pengendali untuk kemudian diakui sebagai bagian dari pengurang ekuitas pada saat penyajian dari laporan posisi keuangan konsolidasi. Jurnalnya dapat dilihat dari sebagai berikut. Bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta, dividen untuk kepentingan non-pengendali sebesar 12.500.000 rupiah, kepentingan non-pengendali ekuitas sebesar 37.500.000 rupiah. Jurnal eliminasi lainnya yang perlu dibuat adalah jurnal menghapus kepentingan PT Nusantara entitas induk atas PT Andalas entitas anak, serta ekuitas aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Seperti jurnal eliminasi, pada jurnal eliminasi saldo, investasi awal ekuitas aset bersih milik PT Andalas akan diatribusikan kepada PT Nusantara sebagai entitas induk dan kepentingan non-pengendali sebesar porsi kepemilikan masing-masing sebagai cerminan hak pihak atas aset bersih milik PT Andalas. Jurnalnya seperti berikut. Saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta, kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta rupiah. Oke, di sini saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan pada PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 untuk kepemilikan sebagian. Yang pertama kita akan ke akun aset terlebih dahulu, di mana kita akan mendapatkan total asetnya senilai 8.787.500.000. Nah, yang pertama kita akan memasukkan berakun kas dan setara kasnya senilai 1.687.500.000, pada akun piutang usahanya senilai 1.175.000.000.
Pada akun persediaannya senilai 1.050 juta. Pada akun tanahnya senilai 2 miliar. Nah, selanjutnya kita akan mengurangkan bangunan dan peralatan dengan akumulasi penyusutan dengan 3.400.000 dikurangkan dengan 875 juta akan menghasilkan 2.525 juta. Selanjutnya kita akan mengurangkan juga merek dagang dengan amortisasi akumulasi, di mana 400 juta kita kurangkan dengan 50 juta. Di sini kita akan mendapatkan 350 juta. Dengan penjumlahan semua aset yang telah dimasukkan tadi, kita akan mendapatkan total aset senilai dengan 8.787.500. Selanjutnya kita ke akun liabilitas, di mana kita akan memasukkan terlebih dahulu akun utang usaha senilai 1.500.000 dan utang obligasinya senilai 2 miliar. Dan pada ekuitasnya kita masukkan saham biasanya senilai 3 miliar. Dan saldo labanya senilai 1.950 juta. Dan pada kepentingan non pengendali kita masukkan 337.500. Kita akan mendapatkan total liabilitas dan ekuitasnya dengan menjumlahkan semua liabilitas dan ekuitasnya, kita akan dapatkan 8.787.500. Oke, pada tabel 3.3 untuk kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan PT Nusantara dan entitas anak dalam kepemilikan sebagian. Di sini yang pertama kita akan mencari total kredit, di mana total kredit diperoleh dari penjumlahan dari akun penjualan dan akun penghasilan dari anak usaha. Yang pertama yaitu pada neraca saldo pada akun penjualan pada PT Nusantara senilai 4.800.000 rupiah, sedangkan pada PT Andalas 875.000 rupiah. Di sini akan diperoleh konsolidasian senilai 5.675.000 rupiah. Selanjutnya pada akun penghasilan dari anak usaha untuk neraca saldo PT Nusantara senilai 150 juta rupiah. Lalu kita masukkan juga pada jurnal eliminasi pada kolom debit senilai 150 juta rupiah, di mana diperoleh dari mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas. Nah, di sini kita akan memperoleh total kredit pada neraca saldo PT Nusantara senilai 4.950 juta. Dan pada PT Andalas senilai 875 juta rupiah. Sedangkan pada kolom konsolidasian senilai 5.675 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencari total debit, di mana total debit kita peroleh dari penjumlahan beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, dan beban amortisasi. Di mana pada neraca saldo pada PT Nusantara pada akun beban pokok penjualan senilai 3 miliar, sedangkan pada PT Andalas 550 juta rupiah. Dihasilkan konsolidasian senilai 3.550 juta rupiah. Sedangkan pada akun beban operasi untuk neraca saldo PT Nusantara senilai 900.000 rupiah, sedangkan pada PT Andalas senilai 100 juta rupiah. Dan dihasilkan konsolidasian senilai 1 miliar. Selanjutnya pada beban penyusutan untuk neraca saldo PT Nusantara senilai 250 juta dan pada PT Andalas 25 juta.
dan diperoleh konsolidasian senilai 275 juta. Selanjutnya pada beban amortisasi pada neraca saldo PT Nusantara bernilai 50 juta. Dan dihasilkan konsolidasian senilai 50 juta. Dan di sini kita akan mendapatkan total debit senilai pada neraca saldo PT Nusantara senilai 4.200 juta. Sedangkan pada PT Andalas 675 juta. Dan dalam kolom konsolidasian kita peroleh total debit senilai 4.875 juta. Di sini pada akun penghasilan non pengendali kita masukkan pada jurnal eliminasi pada kolom debit senilai 50 juta, di mana kita peroleh dari mengeliminasi pengakuan penghasilan oleh kepentingan non pengendali pada bagian laba kepentingan non pengendali, dan kita dapatkan pada kolom konsolidasian senilai 50 juta. Selanjutnya pada akun laba rugi bersih kita peroleh pada neraca saldo PT Nusantara 750 juta, sedangkan pada PT Andalas 200 juta. Selanjutnya pada jurnal eliminasi kita masukkan pada kolom debit 200 juta. Kita dapatkan konsolidasian senilai 750 juta rupiah. Untuk selanjutnya kita akan mencari saldo laba per 31 Desember di mana kita peroleh dari akun saldo laba per 1 Januari ditambah laba bersih dikurangi dividen. Nah, di sini pada neraca saldo PT Nusantara kita masukkan pada akun saldo laba per 1 Januarinya 1 miliar 500 juta. Untuk PT Andalas 400 juta. Selanjutnya ditambah laba bersih pada neraca saldo PT Nusantara senilai 750 juta dan pada PT Andalas 200 juta. Lalu dikurangi dividen pada PT Nusantara senilai 300 juta dan pada PT Andalas senilai 50 juta. Di sini kita masukkan juga pada jurnal eliminasi. Untuk saldo laba per 1 Januari kita masukkan 400 juta, di mana diperoleh 400 juta ini dari mengeliminasi saldo investasi pada saldo laba. Dan ditambah laba bersih senilai 200 juta. Di sini kita peroleh laba rugi pada konsolidasian senilai 750 juta. Untuk saldo laba per 1 Januarinya kita peroleh 1 miliar 500 juta. Ditambah laba bersihnya itu 750 juta, dikurangi dividennya 300 juta. Di sini kita akan mendapatkan saldo laba per 31 Desembernya pada neraca saldo PT Nusantara senilai 1 miliar 950 juta. Sedangkan pada PT Andalas nilai 550 juta. Pada kolom jurnal eliminasi kita dapatkan 600 juta. Sedangkan pada kolom kreditnya kita peroleh 50 juta rupiah. Dan pada kolom konsolidasian kita peroleh 1 miliar 950 juta. Selanjutnya kita akan mencari total aset, yang dimana total aset di sini ada pada akun kas dan setara kas, dan piutang usaha, persediaan tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, akumulasi amortisasi, dan investasi pada PT Andalas. Di mana pada kolom neraca saldo pada PT Nusantara kita isikan kas dan setara kasnya 1 miliar 80
7.500.000. Dan sedangkan pada PT Andalas senilai 600 juta. Dan kita dapat konsolidasiannya 1.687.500.000. Sedangkan pada akun piutang usaha kita masukkan pada neraca saldo PT Nusantaranya 800 juta. Dan pada PT Andalasnya 375 juta. Kita dapatkan konsolidasiannya senilai 1.175 juta. Selanjutnya pada akun persediaan kita masukkan pada neraca saldonya PT Nusantara 650 juta, pada PT Andalas 400 juta. Dan kita dapatkan konsolidasiannya 1.050 juta. Selanjutnya pada akun tanah, pada neraca saldo PT Nusantara itu senilai 1.500 juta. Dan pada PT Andalas senilai 500 juta. Dan kita dapatkan nilai konsolidasinya 2 miliar. Selanjutnya pada akun bangunan dan peralatan. Di sini kita masukkan neraca saldo pada PT Nusantara senilai 3 miliar dan pada PT Andalas senilai 400 juta. Kita dapatkan konsolidasinya 3.400.000.000. Selanjutnya pada akumulasi penyusutan kita masukkan 750 juta, dalam kurung ini berarti hutang ya. Selanjutnya pada PT Andalas 125 juta. Kita dapatkan konsolidasiannya 875 juta. Selanjutnya pada akun merek dagang kita masukkan neraca saldo pada PT Nusantaranya 400 juta. Nah, kita peroleh konsolidasinya 400 juta juga. Selanjutnya pada akumulasi amortisasi kita masukkan 50 juta dalam kurung berarti hutang, dan konsolidasinya kita masukkan juga 50 juta. Selanjutnya pada akun investasi pada PT Andalas kita masukkan pada neraca saldo PT Nusantaranya sebesar 1.012.500.000. Dan kita masukkan pada jurnal eliminasi pada akun kreditnya senilai 112.500.000 dan 900 juta. Di mana 112.500.000 ini kita dapatkan dari mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas pada investasi PT Andalas, dan 900 juta ini kita peroleh dari mengeliminasi saldo awal investasi pada investasi pada PT Andalas. Di sini kita akan mendapatkan total aset pada neraca saldo PT Nusantara sebesar 7.650.000.000 dan pada PT Andalas 2.150.000.000 rupiah. Dan kini kita akan mendapatkan total aset pada kolam konsolidasiannya senilai 8.787.500.000. Selanjutnya kita akan mencari total liabilitas dan ekuitas. Di sini kita akan memasukkan akun utang usaha, utang obligasi, saham biasa, dan saldo laba dari atas. Di sini pada neraca saldo PT Nusantara pada akun utang usaha kita masukkan sebesar 1.200.000.000. Sedangkan pada PT Andalas kita masukkan 300 juta. Selanjutnya kita akan memperoleh nilai konsolidasiannya 1.500.000.000. Sedangkan pada utang obligasi kita masukkan pada neraca saldo PT Nusantara sebesar 1.500.000.000 dan kita akan mendapatkan nilai konsolidasiannya senilai 2 miliar. Selanjutnya kita akan ke akun saham biasa. Kita masukkan pada neraca saldo PT Nusantaranya senilai 3 miliar
Dan pada PT Andalasnya kita masukkan 800 juta. Sedangkan pada kolom jurnal eliminasi kita masukkan pada akun debitnya 800 juta, di mana 800 juta ini kita peroleh dari mengeliminasi saldo awal pada saham biasa PT Andalas. Kita akan memperoleh nilai konsolidasinya 3 miliar. Selanjutnya pada akun saldo laba kita masukkan pada neraca saldonya pada PT Nusantara senilai 1.950 juta. Sedangkan pada PT Andalas senilai 550 juta. Lalu kita masukkan pada kolom jurnal eliminasi pada akun debitnya senilai 600 juta, sedangkan pada akun kreditnya senilai 50 juta. Kita hasilkan nilai konsolidasiannya senilai 1.950 juta. Di sini kita akan memasukkan pada jurnal eliminasi pada akun kreditnya senilai 37.500 dan 300 juta. Kita peroleh nilai konsolidasiannya 330 juta 500. Di mana di sini kita akan memperoleh total liabilitas dan ekuitasnya. Di mana pada neraca saldo PT Nusantara kita akan memperoleh 7.650 juta, dan pada neraca saldo PT Andalasnya kita memperoleh 2.150 juta, dan pada jurnal eliminasi pada akun debitnya senilai 1.400.000 rupiah, dan pada akun kreditnya juga sama 1.400.000, dan kita memperoleh nilai total liabilitas dan ekuitas pada kolom konsolidasiannya senilai 8.787.500. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.